Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2 yang beranggota Nizar Revandini Pratama, Nasya Nur Aulia Fakirah, Aulia Sabrina, dan Nabila Kotrinada. Kali ini akan menjelaskan tentang kalibrasi spektrofotometer. Poin-poin yang akan kita jelaskan, yang pertama, penjelasan prosedur kalibrasi spektrofotometer. Yang kedua, alasan dilakukan kalibrasi spektrofotometer. Yang ketiga, manfaat pelaksanaan dari kalibrasi spektrofotometer. Yang keempat, durasi pelaksanaan kalibrasi pada spektrofotometer. Kali ini saya akan menjelaskan prosedur kalibrasi spektrofotometer. Prosedur kalibrasi spektrofotometer terdapat beberapa tahapan. Yang pertama, pemeriksaan awal. Yang kedua, persiapan alat. Yang ketiga, kalibrasi spektrofotometer. Tahap pertama yakni pemeriksaan awal. Sebelum kalibrasi dimulai, lakukan pemeriksaan visual bahwa spektrofotometer berfungsi dengan baik. Setiap kekurangan yang ditemukan harus dicatat dan dievaluasi untuk memastikan bahwa hal tersebut tidak mempengaruhi kinerja spektrofotometer. Yang kedua, lakukan pengecekan nilai stray radian energi atau SRE atau kebocoran cahaya yang tidak diinginkan dengan menggunakan filter SRE pada daerah 200 nanometer sampai 450 nanometer. Bila diperlukan, lakukan pengukuran baseline flatness dan noise dari instrumen. Yang terakhir, selama proses kalibrasi, suhu lingkungan di sekitar spektrofotometer harus dipantau dan dicatat serta tidak keluar dari rentang 23,0 kurang lebih 3,0 derajat Celcius. Bila pengukuran dilakukan pada kondisi suhu di luar tersebut, maka koreksi terhadap pengaruh suhu harus dipertimbangkan. Yang kedua, persiapan peralatan. Kalibrasi dilakukan menggunakan filter standar, baik berupa larutan ataupun glass. Untuk itu, filter standar yang akan digunakan harus dibersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan penghembus udara atau air blower untuk memastikan tidak ada debu dan kotoran di permukaan filter standar. Apabila terdapat kontaminasi pada permukaan filter standar, bersihkan menggunakan kain bebas serat atau microfiber. Yang ketiga, kalibrasi alat spektrofotometer. Kualifikasi kinerja spektrofotometer mengikuti dua kriteria yang harus diverifikasi menggunakan filter standar saat kalibrasi. Kriteria-kriteria tersebut adalah yang pertama, akurasi penunjukan panjang gelombang. Akurasi penunjukan panjang gelombang didefinisikan sebagai penyimpangan penunjukan panjang gelombang pada rentang panjang gelombang serapan atau emisi dari nilai panjang gelombang pada rentang yang telah diketahui. Yang kedua, photometric akurasi. Nilai photometric akurasi ditentukan dengan membandingkan hasil pengukuran nilai acuan, absorbansi atau transmittance baik berupa glass ataupun larutan kimia dengan nilai yang sudah ditentukan dalam sertifikat. Selanjutnya adalah alasan kalibrasi spektrofotometer UV phase. Menurut Jurnal Indonesian of Laboratory Volume 1 Nomor 2 Tahun 2019, tujuan kalibrasi ialah untuk mencapai ketelusuran pengukuran. Maka tujuan kalibrasi spektrofotometer adalah untuk mengetahui nilai perbedaan dari pembacaan alat dengan membandingkan nilai standar, sehingga dapat menjamin data yang benar dan valid. Alasan kalibrasi yaitu yang pertama, agar alat spektrofotometer dapat digunakan dengan baik atau menghasilkan data yang valid. Yang kedua, untuk mengetahui letak kesalahan atau kerusakan secara dini sehingga dapat diperbaiki sebelum alat mengalami kerusakan berat. Yang ketiga, sesuai dengan persyaratan standar utama persyaratan kompetensi untuk laboratorium pengujian dan kalibrasi klausal 5.5. A. Akurasi panjang gelombang. Akurasi penunjukan panjang gelombang didefinisikan sebagai penyimpangan penunjukan panjang gelombang pada rentang panjang gelombang serapan atau emisi dari nilai panjang gelombang pada rentang yang telah diketahui.
Penyimpangan panjang gelombang dapat menyebabkan kesalahan yang signifikan pada hasil pengukuran kualitatif dan kuantitatif. Apabila spektrofotometer tidak mampu mempertahankan skala panjang gelombang yang akurat, maka profil penyerapan sampel yang diukur oleh instrumen spektrofotometer akan tidak akurat, maka harus melakukan verifikasi akurasi panjang gelombang pada spektrofotometer. B. Nilai akurasi fotometri ditentukan dengan membandingkan hasil pengukuran nilai acuan absorbansi atau transmitan baik berupa gelas ataupun larutan kimia dengan nilai yang sudah ditentukan dalam sertifikat. Karena nilai absorbansi dibatasi oleh tingkat linear hasil pembacaan nilai tersebut, maka pada sebuah spektrofotometer, ketika didapatkan perbedaan hasil pengukuran dari nilai absorbansi dengan nilai sertifikat, maka perlu dilakukan koreksi. Nilai koreksi ini pada umumnya didapatkan dengan membuat plot grafik dan kemudian melakukan perhitungan interpolasi linier. Lalu, performa spektrofotometer UV-Vis secara langsung mempengaruhi kualitas pengukuran dan bergantung pada fungsi konfigurasi optik internal yang tepat sehingga dapat diverifikasi oleh penilaian berbagai parameter. Manfaat pelaksanaan kalibrasi spektrofotometer ini memiliki manfaat untuk mengetahui unjuk kinerja instrumen apakah masih sesuai dengan standar yang dipersyaratkan atau tidak. Manfaat lainnya untuk mengetahui nilai perbedaan dari pembaca alat dengan membandingkan nilai standar sehingga dapat menjamin data benar dan valid. Kemudian untuk mengetahui letak kesalahan atau kerusakan secara dini sehingga dapat diperbaiki sebelum alat mengalami kerusakan berat. Dengan mengetahui unjuk kinerja alat, maka akan dapat menjamin mutu hasil data pengukuran dalam kegiatan penelitian maupun pengujian. Durasi kalibrasi spektrofotometer. Dalam menentukan interval atau waktu untuk melakukan kalibrasi, harus dilihat dulu dari alat itu sendiri, mulai dari umur alat, kinerja alat, dan juga pabrik pembuat alat tersebut. Selain itu, jangka waktu pemakaian hingga cara perawatannya juga menjadi tolak ukur dalam menentukan waktu kalibrasi. Penentuan waktu kalibrasi sebenarnya bisa diperkirakan. Misal, alat ukur harus dikalibrasi saat mencapai 400 jam penggunaan atau setahun sekali dari masa pemakaian, agar keakuratannya selalu terjaga. Biaya dan resiko terkait dengan alat yang tidak dikalibrasi bisa jauh lebih tinggi daripada biaya pada alat yang terkalibrasi. Oleh karena itu, disarankan bahwa alat tersebut dikalibrasi secara teratur. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.